Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu buat kita semua. Pada seluruh pemirsa dimanapun berada, saat ini saya berada di kawasan desa di Gunung Panderman, di desa Ororombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Saat ini saya berhasil menemui dua narasumber kami, yang mana dari perhutani, Ibu siapa Bu? Lucy. Ibu Lucy dari Mas Arif sebagai rencana pengelola humas dari Paralayang di Kota Batu. Pemirsa, saat ini di Kota Batu sendiri banyak destinasi wisata. Namun di sini ada tambah destinasi wisata baru, yang mana ada sebuah olahraga paralayang nanti bisa mendatangkan devisa dari tambahan APBD maupun pendapatan asli daerah Kota Batu, maupun bisa merekrut dari sebuah tenaga kerja di desa Ororombo yang ada saat ini. Ada sebuah paralayang yang ada di Gunung Banyak. Namun di sini juga masih ada lagi tambahan, yaitu olahraga paralayang, yang mana di desa Ororombo ini ada nanti di belakang kami, ya pemirsa, ini ada di Gunung Panderman ini ada sudah melakukan edukasi pembangunan untuk olahraga paralayang, yang mana olahraga paralayang ini adalah untuk menciptakan sebuah atlet baru, juga bisa mendatangkan sebuah devisa yang sangat tinggi ya Bu ya. Jadi ini saya coba mau konfirmasi dua narasumber kami, seperti apa Bu untuk lahan perhutani yang mungkin sudah dilakukan pemetaan, mappingnya untuk olahraga paralayang di desa Ororombo, di tepatnya di bawah Gunung Panderman ini. Seperti apa bisa dijelaskan sama pemirsa? Monggo. Baik, terima kasih. Salam sehat untuk semua pemirsa. Kami dari Perum Perhutani KPH Malang, memang betul yang disampaikan oleh Pak Wanto bahwa di Puncak Panderman itu nanti akan ada area take off, yang mana kami bekerja sama dengan CV Marisuka Koi Indonesia. Nah, area take off ini posisi ada di hutan lindung, dan itu kondisinya sudah open flag. Ini sangat layak sekali untuk dimanfaatkan sebagai area take off, yang mana Gunung Panderman dengan ketinggian kurang lebih 1,6 kilo ini memungkinkan untuk dibukanya poin dari paralayang selain di Gunung Banyak. Ya. Nah, harapan kami paralayang ini bisa mencetak atlet-atlet yang lebih profesional, baik itu skala nasional maupun sampai kepada skala internasional. Mungkin demikian. Gini Bu, ada yang menarik ya, karena di perhutani ini ada aturan yang melekat, ada dari Kementerian KLHK dan sebagainya Bu ya. Itu yang bisa menjawab panjenengan. Seperti apa PKS-nya, seperti apa? Jadi itu kerjasamanya seperti apa dengan beliau nih sebagian? Seperti apa bisa dijelaskan? Betul. Jadi kerjasama yang dilakukan dari Perum Perhutani KPH Malang bersama CV Marisuka Koi ini adalah kerjasama bagi hasil. Jadi kami memanfaatkan akses yang ada, kemudian kami lakukan pembangunan bersama terhadap akses itu untuk menuju area take off. Kami PKS tripartit antara Perhutani, CV Marisuka Koi dengan rekan-rekan LMDH Wonodadi yang ada di Ororombo. Pembagian untuk kerjasama tersebut 65% untuk CV Marisuka Koi, Perum Perhutani 35%, dan sisanya Perhutani 30%. 30%. Sisanya 5% adalah rekan-rekan LMDH. Karena apapun kami harus memberdayakan rekan-rekan LMDH untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat di sekitar hutan. Ini yang perlu disampaikan pada masyarakat ya. Di hutan ini kan ada hutan produksi, ada hutan produktif, dan ada hutan lindung. Kalau tidak salah seperti itu. Betul. Dari ketiga item ini, apakah Ibu mohon disampaikan pada masyarakat biar tahu seperti apa sih hutan tiga item? Ya. Sedikit saya ralat Pak Wanto. Yang betul adalah dua item. Untuk perhutani mengelola hutan, yaitu hutan produksi dan hutan lindung. Hutan produksi ini ditetapkan untuk menjadi area produktif, yang mana di situ kami bisa mengupayakan kegiatan penanaman sampai dengan penebangan pada daurnya.
Sementara untuk hutan lindung, kami diminta oleh Kementerian LHK ini untuk menjaga kawasan hutan itu agar pertumbuhannya melindungi satwa dan flora yang ada di situ sehingga mereka bisa tumbuh untuk menaungi area di sekitar. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Bu, ketika ada sudah obyeknya sudah baru proses pembangunan pemerataan tanah ya, ada rabatisasi menggunakan alat berat ini. Apa yang bisa disampaikan kepada terutama pengusaha atau pihak ketiga yang untuk landingnya atau untuk di atas sana ya, apa yang sudah dikasih pesan khusus untuk bisa namanya merawat dan artinya sama-sama menjaga hutannya biar tetap kondisinya seperti apa? Ya, terima kasih Pak Wanto. Ya. Jadi kami berharap progres untuk pembangunan jalan ini disegerakan penyelesaiannya karena kondisi cuaca yang memang sebentar lagi akan hujan, bahkan kemarin sudah sempat hujan sesetempat yang itu membuat pengalaman bagi kami semua untuk menyegerakan proses pembangunan jalan ini selesai, terutama dalam sisi pembuatan gorong-gorong, kemudian sudetan-sudetan mengantisipasi terjadinya aliran material tanah akibat adanya hujan. Selain itu kami juga akan melakukan reboisasi penanaman rumput vertiver untuk mencegah terjadinya longsor tebing-tebing yang terdampak dari kegiatan pembukaan jalan ini. Oke, siap. Sementara itu dulu Bu ya. Coba kami bergeser ke Mas Arif. Mas Arif ini luar biasa ini performnya ya. Sehat Mas Arif ya? Sehat. Mas Arif, mohon izin. Seperti apa konsep yang akan dilakukan oleh pihak jenengan untuk melakukan objek para layang yang notabene ini bisa menarik para wisatawan dan bisa nanti mendatangkan tamu sebanyak mungkin di Kota Batu? Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Ya, jadi yang pertama adalah terkait dengan para layang itu sendiri. Satu, karena para layang itu adalah salah satu jenis olahraga yang beresiko tinggi. Tentu kami akan menyiapkan infrastruktur yang memadai. Artinya lokasi take off itu harus cukup, ya kan? Cukup sehingga tidak membahayakan ketika para penerjun ini terbang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hambatan-hambatan yang bersifat teknis, misalnya angin, apa segala macam yang akan menciptakan turbulensi dan sebagainya, ya kan? Yang kedua adalah infrastruktur itu sendiri, jalan menuju akses. Nah, jalan menuju akses itu selain harus aman, menurut kami karena kita ini bergerak di bidang tourism ya, Pak Wanto ya, harus indah, ya kan, harus indah, terjaga, ya kan, banyak pohon yang akan kita tanam untuk melindungi vegetasi dan segala macam. Ya perlu diingat ini ya, keduanya dari narasumber kami ini bahwa Kota Batu adalah penyangga sumber air mengaliri 6 wilayah kota kabupaten yang mana di Das Berantas. Nah ini para investor atau investasi yang mau melakukan objek seperti ini kan sudah ada perhitungan dari risiko yang disampaikan. Ya. Apa sih Mas Arif dasarnya memilih objek para layang di wilayah Ororobe ini? Dasarnya apa? Ketertarikannya dengan apa untuk melakukan objek di sini? Ya, jadi gini, para layang itu secara khusus harus mempunyai tempat take off. Itu syarat utamanya. Nah, tempat take off itu harus tinggi, ya kan? Nah, Gunung Bandarman ini seperti yang kita lihat sebagai dalam background kita ini itu unik. Jadi gunungnya sebetulnya bisa didaki walaupun tidak sampai ke puncak, ya kan? Nah, selain itu ketika kita melakukan terbang itu kita punya berbagai macam view, jadi ada multiple view. Bahkan di area take off itu sendiri kita bisa melihat berbagai macam gunung Semeru, gunung ini semua kelihatan. Apalagi ketika sunrise, ini adalah sunrise yang terbaik setelah Bromo. Jadi masyarakat Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo itu bisa datang ke sini untuk menikmati indahnya sunrise dari puncak Gunung Bandarman. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat menarik itu. Menarik dari pihak. Ya. Jadi aja untuk melakukan itu ya. Siap.
Oke, jadi ini pemirsa, dasar dari yang sudah dilakukan oleh pihak Mas Arif untuk melakukan objek para layang ini ada ketertarikan karena satu view yang pertama, yang kedua medan ya, medan dari ketinggian ya, ketinggian. Juga mungkin situasi di sini sangat mendukung. Apa seperti itu ya? Ya, kalau dari statistiknya ya, Kota Batu ini adalah ikon wisatanya Batu. Semua orang kalau berbicara pariwisata tidak boleh melupakan Batu. Harus belajar kepada Batu, ya kan? Sehingga ya semua orang mestinya harus ke Batu. Ya. Oke. Sebelum ngabisin uang di Batu ya. Kalau bisa dari A B C daripada ya. Tiap hari tiap Sabtu Minggu ke mall kan bosan, tidak ada edukasi, tidak ada experience baru, ya kan. Sekarang banyak di perhutani ini ada tenda Korea, tenda ini, glamping. Mas di paralel sini Mas Arif, di internalnya dengan apakah sudah punya namanya organisasi untuk merekrut namanya atlet para layang? Oh ya. Apa sudah ada di situ? Ya, sampai saat ini. Semua bidang olahraga tentu punya federasi, ya kan. Ya. Baik itu sepak bola, renang dan segala macam. Di para layang sendiri? Para layang juga. Dan ini kita ingin bahwa para layang di Batu ini nanti kita akan adakan lomba-lomba yang sifatnya internasional, seperti yang sudah kita lakukan di Lombok. Nah, sehingga banyak negara itu nanti yang akan melihat Kota Batu, gitu loh. Keindahan Kota Batu dan segala macam yang ada di Kota Batu nanti bisa dimaksimalkan. Tidak hanya untuk wisatawan lokal, tapi wisatawan mancanegara. Siap. Juga yang perlu diingat lagi Mas Arif ya, mohon maaf. Setiap orang melakukan namanya objek, ini pasti ada namanya kompetitor, pesaing. Tidak jauh beda Mas Arif ada pesaing di wilayah Paralayang Gunung Banyak yang notabene sudah sekian tahun berjalan. Gentar atau tidakkah? Atau tetap optimis untuk melakukan berdiri Paralayang di kita tidak pernah melihat tempat lain itu sebagai kompetitor. Tidak pernah. Kita akan kolaborasi yang positif. Artinya ya atlet-atlet yang berlatih di sana tentu juga pengen berlatih di sini karena secara kontur berbeda, ya kan. Ini adalah tempat yang netral. Siapapun boleh ke sini, ya kan. Kita tidak ingin ada tempat wahana, termasuk hotel baru ini ada hotel lama jadi tersaing enggak. Kita kolaborasi saja. Karena semakin banyak kita menciptakan ini, semakin banyak pilihan masyarakat. Sehingga ketika saya ke Batu tidak tidur di mobil, Pak, kalau Sabtu Minggu. Jadi intinya juga kamar-kamar hotel sudah penuh ya, gitu loh. Oke. Ini sebelum kita tutup, saya ingin mendengar langsung biar dilihat seluruh pemirsa dimanapun berada, apa kesan pesan singkat saja dari perhutani yang bisa disampaikan pada masyarakat? Singkat saja. Baik, terima kasih. Jadi perhutani walaupun kami poin utamanya adalah kegiatan kayu dan getah, namun wisata ini menjadi poin pilihan untuk mengoptimalkan kawasan yang ada di wilayah Malang. Seperti itu ya? Oke, matur nuwun Bu. Mas Arif, apa yang bisa disampaikan seperti untuk statement yang terakhir ini? Pesan khusus. Kami selaku pengelola para layang, khususnya Balayang, minta dukungan dari masyarakat Kota Batu khususnya dan masyarakat Jawa Timur. Kami punya tujuan mulia yaitu ingin mencetak atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional yang pada akhirnya akan menaikkan level Batu menjadi go nasional dan internasional. Oke, terima kasih Mas Arif. Itulah pemirsa tadi kita sudah bincang-bincang kepada dua narasumber kami dari perhutani dan pihak pengelola para layang di Desa Rorombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Untuk itu pemirsa, kami cukupi sekian saja atas apa yang sudah direncanakan keduanya. Moga-moga ada kemanfaatan yang positif. Baik dampak masyarakat maupun di Kota Batu, kunjungan wisata akan meningkat dan ekonomi masyarakat Kota Batu semakin maju dan sejahtera. Terima kasih. Sekian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.